Kowe sekno anune. Sing nggo makani Vanda. Hei. Engko sing nggo makani Vanda sekno ya. Memang Parangtritis ini daerah wisata yang terkenal. Dilihat dari umum atau dilihat dari lain daerah. Akan tetapi sebetulnya di dalamnya waduh banyak loh ancaman-ancaman, terutama gusuran. Gusuran gimana maksudnya, Mbak? Nah ini loh. Pertama yang jadi alasan itu nempati dia tidak punya sertifikat hak milik dan dianggap itu nempati tanah Sultan Ground, dan tajamnya lagi dianggap bangunan liar. Nah tentang liar seperti itu siapa yang liar ke? Itu loh. Nah terus mau membangkit wisata lagi dianggap itu merusak gumuk pasir. Itu loh tanah pasir di sebelah barat itu loh. Cari obat. Sebetulnya kalau tentang gusuran itu sejak dulu sudah ada, akan tetapi ya wajar-wajar saja. Nah sekarang setelah adanya UUK tahun 2012 itu loh, Undang-Undang Keistimewaan, waduh semakin gusuran semakin gencar di mana-mana. Bahkan tidak hanya di Parangtritis, di Jogja ya di pinggiran Code, di Kulon Progo, Gunung Kidul semakin gencar dengan alasan yaitu tanah SG dan PAD itu. Kalau Pak Jan pernah digusur? Pernah, baru 3 kali ya digusur tuh. Era tahun 93 tuh mega proyek tuh. Terus yang kedua tahun 2007 itu yang paling sana tuh dekat pantai itu. Terus yang ketiga itu 2000 selesai 2 tahun ya sekitar 2009. Bapak ceritakan digusur 3 kali. Nah ini berarti rumah yang keempat. Iya, betul. Sejak kapan Bapak tinggal di rumah yang keempat ini? Itu pertengahan 2009. Jadi sebelum sana digusur saya sudah kesini dulu. Sudah buat rencana dulu buat nyimpen rabuk, buat nanam-nanam.
Nah, ternyata 2010 bener-bener jadi digusur. Dia serah ke sini, saya pun bawa ke sini. Sebetulnya mulai penggarapan itu tahun 80-an oleh ayah saya. Nah, itu juga garap-garap sampai sana sampai sini menggarap kan dikerjakan ditanami padi, ada terong dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saya ngerjakan itu sampai sekarang. Apalagi sekarang masih sudah ada kabar lagi ada digusur lagi. Saya sampai bosen. Masa digusur mau 4 kali, terus kapan tenangnya hidupnya saya itu. Urung kenal Aku sih nganggo kathok barang ki. Wis kole nganggo kathok ning dalan nek seren. Nang kono wae Pak, teko dadi terus paduan. Ora yes engko ning dalan nek seren wae walah. Teko Yo, kene, walah. betul enggak? Gathok. kathok. Dan itu harus Pak. Orang-orang sampai itu ora wong balapan. Walah. Halo, wah kok ini goblok mulu. Perjalanan ke Melo, orang ngerti lelakon, lakon lakan. Bro, jajake nanti iki. Mesran. Cek all. Kesempatan siang hari ini saya sebagai guru mohon kepada para sesepuh yang hadir pada siang hari ini, mohon doa restu. Mudah-mudahan anak-anak kami ini bisa belajar dengan baik. Dan juga sebagian saya melihat sudah ada yang dewasa SD tapi sudah nyambi bekerja luar biasa. Itu pertanda bahwa kita ini punya SDM yang luar biasa. Kita di Watu Kodok ini kita bersenang-senang, bukan lagi kita akan ada acara yang di luar konteks kita, sehingga upacara ini memaknai persatuan, kesatuan kita bersama. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat kepada kita semua. Merdeka! Merdeka! Hidup Watu Kodok! Katon tau macul ning kene. Tau babati ning kene, amblis. Kok ngekei kekancingan? Bukti ngene iki omah kraton apa? Kraton di sertifikat apa? Bedes. Malah kuwasa jenengan iku, Mbah. Iki ngene waten aja dodi. Nek diserang waten ngono sing muni. Ora pisan rapindo mergane rupahan tak kira.
pemerintah terus terang. Nek paham sejarah karo undang-undang tanah SGROPAG saiki wis ora ono dadi tanah rakyat. Aku ning Jakarta Pusat diundang DPR pinangka narasumber, aku minta tanah negara wis diruputke. Sing bener tanah rakyat dalam negara. Plok-plok ning ora muni ngono kuwi. DPR karo aku malahan. Jualan apa nih, Bu? Saya jualan soto, Mas. Menu pokoknya soto. Dari pagi ya kalau Ya, buka dari pagi jam 8 sampai selesai. Untuk paling sore itu habis maghrib dan tutup. Nah, ini yang tengah-tengah ini sebetulnya ini yang ada monumen Sudirman itu sebetulnya Parangtritis yang pertama itu. Dulu saya masih masih muda sok jual beras di Gunung Kidul. Nah itu baru plus minus 15 rumah itu. Lah perkembangan dari warga dia do apa seneng istilah itu bribii atau bebakal atau katakanlah bagaimana yo istilah Jawane bebakal. Lah itu terus Parangtritis kedua itu sebelah timur sendiri itu yang deket Parangdok. Nah terus Parangtritis yang tahap ketiga kalau bisa dinamakan kemarin itu Parangtritis baru itu dari Pemkab Bantul. Akan tetapi sebelumnya Bantul bangun di situ, orang-orang ya sudah nempati di situ itu. Terus kemarin udah digusur itu loh. Nah, tentang Parangtritis ini ada kaitannya pihak pemerintah nyebut tentang bangunan liar, wah, tidak pajak dan lain sebagainya. Nah itu kalau saya analisa itu tetap salahnya pemerintah karena ribuan rumah atau katakanlah ribuan petak pekarangan yang didiriin rumah itu kebanyakan belum duwe status, hanya bisa dihitung plus minus. Kalau plus nggak mungkin, tapi kalau minus bisa hanya 100 tempat yang punya status tanah. Semuanya kalau saya bilang masih tanah rakyat. Memang saya tidak mengakui tanah SGPAG karena itu sudah dikuasakan rakyat. Nah ini kalau sebetulnya dengan adanya keistimewaan Yogyakarta, lah langkah baiknya ini distatuskan hak milik karena tanah rakyat dan dia bertempat atau ngelola di situ paling minim sudah 30-an tahun. Nah, jadi terus jangan sampai kok pemerintah atau Pemkab Bantul provinsi bangunan liar tidak pajak tidak nah itu salah siapa? Kan pemerintah harusnya ngurus sudah berapa tahun bertempat tinggal di sini dan katakanlah ngelola tanah yang ditempati ini sudah berapa tahun, paling minim 30 tahun, bahkan banyak yang ratusan tahun sudah turun temurun.
Nah makanya itu jangan sampai kok dibilang bangunan liar. Jadi kalau dibilang bangunan liar, walah ribuan rumah loh di sini. Nah itu kalau saya kembalikan tadi, kalau dianggap merugikan negara, nah itu siapa yang merugikan? Kan harusnya pemerintah ngurusi nertibke. Maksudnya nertibke itu nggak gusur, tidak loh. Jadi oh iki nggonmu to. Oh wis pirang tahun nek garap. Wis ra dadi komplain, lebih-lebih sudah turun temurun ya wis di statuske iki wekmu. Nah, terus kasih sertifikat hak milik pajak ro negara. Lah itu namanya bagus tuh. Nah, inilah Mas yang disebut gumuk pasir. Itu aja. Oh, bilangnya untuk penelitian dari UGM tentang ilmuwan geospasial. Saya kurang tahu jelasnya bagaimana. Ini yang dinamakan gumuk pasir. Kemudian memang bentuk-bentuk setinggi seperti itu, tapi kan saya sudah ngomong matur dengan beberapa ilmuwan atau beberapa mahasiswa bahwasanya kalau tubuh-tubuhan itu dihabisin atau rumah-rumah itu dihabisin, nah ini contoh akan membentuk datar seperti ini. Terus kalau datar efeknya bisa apa, Mbah? Lah, kalau datar seperti ini ya bisa dikatakan nggak gumuk pasir, mendatar. Yo memang dari ilmuwan informasi yang saya terima bisa meninggi kalau tubuh-tubuhan dan penghalang-penghalang angin itu dibersihkan, itu bisa membentuk setinggi 15 meter atau 20 meter. Nah itu yang siap nutup sawah kalau sepengetahuan saya. Memang udah ada yang sawah ketutup, Mbah? Wah banyak, ini sudah plus minus 42 HA kok. Di mana itu posisinya, Mbah? Luar di sana. Nah kalau mau tahu ya sebetulnya saya bilang seperti itu. Saya bukan gawe-gawe, hanya pengalaman yang sudah yang saya ketahui mulai tahun 1964. Apa itu, Mbah? Ini kan patok gumuk pasir. Patok gumuk pasir ini yang kemarin setelah penetapan kawasan geomaritim geospasial itu. Oh. Nah ini ada tulisannya patok Yuna Inti. Lantah yang bukan Yuna Inti sampai di mana saya kurang tahu. Nah ini dan patoke ada gambar simbol keraton. Jadi patok Yuna Inti. Kemudian ini kan simbol keraton ini. Dan entah ini dianggap tanah keraton atau bagaimana saya kurang tahu.
tubuhan katang ada kaitannya dengan gumuk pasir. Apabila di lahan gumuk pasir itu dihilangkan tumbuh-tumbuhan, nggak mungkin akan bentuk gumuk. Ya bentuknya datar seperti itu. Lah kecuali ada tumbuhan apalagi katang. Nah ini loh. Ternyata tumbuhan katang karakternya dia nggak mau tertutup pasir. Tertutup pasir siang, malam nongol. Tertutup siang, malam nongol. Nah ini katakanlah kalau kita istilah itu mendetailkan pendapat saya ini, sebetulnya manusia itu bisa nanggul laut selatan dengan tubuhan katang ini ditanam, diintensifkan. Nah tubuh seperti katang ini terus air mentas dari laut terhenti oleh tubuhan katang ini loh. Nah sekarang coba dipandang wae, yang pasir ini sama rumah-rumah itu sekarang sudah tinggi pasir ini toh. Oh. Ternyata pasir dari laut itu masih banyak dan masih terus ngisi daratan terus apabila kita yang mengelola daratan itu bisa. Loh. Jadi kok jangan tumbuh-tumbuhan malah dihabisin seperti rencana gumuk pasir, wah fatal. Ini bukti otentik. perspektif sejarah memang kemudian keraton mempunyai hak untuk memiliki SG dan PAG seperti itu Pak. Lho lah yang jelas ana SG PAG iki ya mergo lemah keraton. Jadi posisinya memang seperti itu ya. Lho lah iya, dan ini bisa dikonversi. Jadi sertifikat HGB. Saiki ini kan produk hukum keraton. Hanya ini yang begini yang Sultan ini produk hukum keraton. Nah ini keraton ora diakui kita di cacat hukum ora. Konversinya cacat hukum enggak. Produk hukum itu diakoni, ning sing gawe ora diakoni. Sak dhewe cacat hukum kabeh. Ayo, ready. Ini hukum loh ini. Kalau ini dari keraton atau dari pundi? Lalu tahun segini sih ketahui siapa? Republik Indonesia apa? Tahun 38, siapa sih ketahui? Kekancingan itu Pak. Sertifikat. Sertifikat. Berarti itu sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh keraton. Loh iya, sejak tahun 20 keraton itu gawe iki berdasarkan Rasblah tahun 18. Nah lho. Jadi kalau yang sekarang inventarisasi SGPAG itu juga akan berdasarkan Statplat itu. Loh lah iya semua harus dicatat. Ya, pasti
akhir-akhir ini kan memang kemudian banyak konflik atas tanah. Nah kemudian konflik apa tadi harus jelas ya, konflik misalnya, apa di misalnya ini kayak seperti itu. apa nih? Nah, kita wong nekat wong ora duwe apa-apa ning ora gelem mlunga. Ya coba. Nah, yang sebenarnya yang saya inginkan Sultan, Sultan Gusti Hadi, ketika ada banyak konflik-konflik tanah. Karena ada yang mengendalikan. Nah, solusi dari keraton sendiri misalnya seperti apa? Loh, lah ya nanti solusi dia diomongke, solusi ya ora diomongke ya. Nah, aku jaya itu. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sejatinya tidak pernah memiliki tanah, karena tanahnya adalah pinjaman company. Pasal ayat jelas terbaca di Perjanjian Viati, dan kemudian permasalahan ini juga jelas sekali tercantum di dalam Perjanjian 1940 antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan pemerintah Indonesia, yang tegasnya disebutkan di situ antara lain bahwa wilayah Ngayogyakarta Hadiningrat ini dipinjami oleh company, kemudian Sultan digaji oleh Belanda, kemudian setia kepada Ratu Wilhelmina. Bendera kesultanan adalah merah, putih, biru, bendera Belanda. Ini yang saya maksudkan sebagai subjek hukum kesultanan versi Perjanjian Viati, yang tentunya telah diakhiri oleh beliau seorang nasionalis dan republikan sejati, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX melalui maklumat 5 September 1945. Selesai kesultanan itu dengan bergabung kepada republik. Kemudian kalau kita melihat kesultanan versi UK itu adalah kesultanan sebuah badan hukum disebutkan untuk kepentingan warisan budaya. Jelas tidak setia kepada Ratu Wilhelmina, tidak setia kepada pemerintah Hindia Belanda, dan tidak berbendera merah putih biru. Tetapi kesultanan ini dilahirkan oleh NKRI, setia kepada peraturan perundangan NKRI, tidak dimaksudkan untuk ke feodal. Tanggapan dan pernyataan untuk Komnas HAM pada PDD sengketa pertanahan SG/PAG 3 Juni 2016 di Hotel Harper Yogyakarta. Nanti saya kasihkan tanggapan. Satu, di dalam undangan yang kami terima, Komnas HAM menyebutkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial sebagai acuan pertemuan hari ini. Nah, konflik agraria yang berlangsung di DIY terjadi antara warga DIY dengan pemerintah, yaitu gubernur dan BPN yang berkongsi dengan swasta yang mengatur negara, yaitu Kesultanan dan Pakualaman sebagai badan hukum warisan budaya dalam kurung BHWG. Bukti-buktinya sudah diterima Komnas HAM dengan baik. Komnas HAM menyebut sengketa agraria, padahal sengketa tidak sama dengan konflik agraria menurut peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan, pengkajian dan penanganan kasus pertanahan. Kenapa konflik terjadi? Dokumen-dokumen yang diterima Komnas HAM dari masyarakat menunjukkan bahwa upaya menghidupkan kembali SG dan PAG yang sudah dihapus oleh Perda DIY nomor 5 tahun 1954. Saya Perda nomor 5 kok ini? Sabar dulu. Ini tanggalnya 14 Januari loh. Nomor 5 tahun 1954 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 dalam kurung UUPA PP nomor 224 tahun 1961, keputusan Presiden nomor 33 tahun 1984 dan Perda DIY nomor 3 lah ini
tahun 1980 yang semua itu bersumber pada pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nyata-nyata telah menghapus hak masyarakat atas tanah yang dijamin UUPA dalam kurung hak hibit, hak pakai, hak milik, dan hak prioritas masyarakat atas tanah digarap dan ditempati turun-temurun, dan hak menguasai negara atas tanah negara. Artinya keberadaan SG dan PAG menghapus HAM warga DIY. Ini masukan. Jadi konflik agraria di DIY tidak bisa dipandang sebagai konflik sosial antara haknya atau ormas-ormas. Nah, konflik agraria di DIY bukan konflik horizontal dan bisa ditangani dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012. Komnas HAM perlu meninjau kembali pemahamannya mengenai konflik agraria di DIY agar tidak salah memahami untuk perkara, salah menilai jenis konfliknya, dan salah menempatkan diri. Komnas HAM dapat melanggar HAM ketika sadar atau tidak sadar justru ikut menghidupkan SG dan PAG atau tatanan kolonial dalam kurung penjajah sebelum kemerdekaan. 2. Mengingkari keberadaan konflik agraria DIY yang bersifat struktural dan membawanya ke wilayah konflik sosial yang horizontal, sama saja merawat konflik laten garing terselubung yang justru dapat meledak sewaktu-waktu tanpa kendali dan mendorong warga berbenturan dengan sesama warga. Apa makna Jogja istimewa bagi Ibu Kawi? Kalau bagi saya Jogja istimewa itu jangan cuma kata-kata istimewa. Jadi kalau menurut saya istimewa ya aturannya harus yang pas, yang benar, jangan yang benar malah dianggap tidak benar dan yang salah malah dibenarkan. Kalau menurut saya istimewa ya rakyatnya harus makmur, harus tidak ada gusuran. Jogja istimewa niku nek umpama gusuran ya diperhatikan, mboten mung digusur tok. Terus nek sing asline istimewa ki ra ning gusuran kudune. Anake kowe. Ya. Terus piye? Oh, tapi ora tau milih piye. Karo mongso pilih kok ana gubernur kuwi lho. Wah, kasus mboten ngoten niku ki. Ngerti-ngerti ana gubernur tenan kok. Karo mongso milih kok ana gubernur. Ya ora program-program ora cocok ya. Kok kudu meksa kok berarti. Wong dibuak ngono wae lah sak nek wong mati pinggir dalane dopeni jek kuwi urip kon mati mbuh. Kon golek rong dewi. Nggih sinten sing gelem. Apa makna Jogja istimewa buat Mbak Watin? Waduh, kalau tentang makna Jogja istimewa buat
buat saya atau katakanlah analisa saya, kalau sampai sekarang ini namanya malah bubrah, tidak ada keistimewaan, bagi rakyat kecil. Akan tetapi kalau bagi penguasa ya mungkin itu ada keistimewaan bagi penguasa. Yang jelas maksud saya penguasa itu pejabat-pejabat yang gede di Jogja gitu loh. Lah itu maksud saya lebih berkuasa, itu karena ya itu tadi, terus ide apapun tidak berembuk sama rakyat kecil dan lain sebagainya, hanya saja alasannya istimewa. Lah ini malahan kelingan kowe wis gedhe lho Mas. Nalika ana bis masuk dalam laut ning sopire bis kok ora krasa. Kok bisa? Oh. Aneh tapi nyata, bis Kudus. Saka Kudus. Dilalae sopire anake juragane dhewe. Nganti sing do numpang waduh, masuk banyu, urung krasa sopire. Lah penumpang do mlayu medhut, bol wis nyemplung banyu gesmene iki. Burung krasa sopire. Iki kene iki Parangtritis 2 iki mengagek alah 10 rumah wero ngono ngidul isih pasir. Oh. Aneh tapi nyata ngidul iki padahal dudu dalan, durung ono dalane. Blasak pasir utuh kok ora geblekok. Oh. Kok bisa ya? Terjadi aneh tapi nyata. Wah, siduane pas agek banyu semene agek golek wong kon nyurung wis bul-bul semuanya wis tenggelam bis sakwene golek wong. Apa dibalik cerita itu? Hah? Apa dibalik cerita itu apa? Lah dibalik cerita itu ki kesimpulannya aneh tapi nyata.